Aplikasi Peduli Lindungi mulai diterapkan di pintu masuk Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Dan calon penumpang wajib memiliki sebagai syarat perjalanan penumpang transportasi laut jenis speedboat menuju lokasi Bulungan dari 4 kabupaten 1 kota di Kaltara. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Kaltara. Ada rekan Georgie Santana Silalahi yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Georgie. Ya, halo Dea, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana berdasarkan pantauan Anda penerapan aplikasi Peduli Lindungi bagi para pelaku perjalanan transportasi speedboat di sana? Silakan. Baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Hari ini di Pelabuhan Kayan 2, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menerapkan layanan aplikasi Peduli Lindungi bagi para pelaku perjalanan yang datang dari 4 kabupaten 1 kota. Selain itu, di pelabuhan speedboat non-reguler, Kulteka pun juga sudah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi dengan penjagaan ketat dari TNI Polri. Kemudian ada BPBD dan juga Dinas Kesehatan Bulungan yang patut dipersiapkan oleh para pelaku perjalanan, yaitu adanya kesiapan kartu vaksin ataupun e-sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi dan juga sudah menjalankan tes antigen di apotik ataupun rumah sakit terdekat, karena persyaratan perjalanan ini telah diatur oleh pemerintah pusat kepada Kementerian Kesehatan bahwa syarat utama ini adalah untuk melakukan perjalanan utama menggunakan transportasi publik. Diketahui menurut PLT BPD Bulungan Darmawan bahwa penumpang speedboat sudah cukup dimudahkan atau pengarahan yang ramah karena dipandu BPBD dan disub sekitar 2-3 orang petugas untuk memindai barcode, kemudian mengurus dokumentasi pelaku perjalanan yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, kemudian adanya observasi dari Dinas Kesehatan Bulungan. Kemudian selain cepat dan mudah ini, Darmawan yakin penggunaan aplikasi ini bisa mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan calon penumpang sehingga meminimalkan risiko penularan COVID-19 apabila ada satu pihak yang mungkin terpapar virus COVID. Dan aplikasi ini sangat membantu dan juga rencananya Darmawan akan memberikan beberapa titik lagi yang belum dipasang barcode Peduli Lindungi karena pihaknya meyakini ini juga ada menunggu konfirmasi dari Dinas Kesehatan Bulungan dan juga Kemenkes RI yang dimana setiap 3 jam sekali akan diberlakukan update terbaru barcode dari Peduli Lindungi. Dan juga lebih lanjut, aplikasi Peduli Lindungi ini validasi digital akan mempercepat proses validasinya, akan tetap terjaga akuratan datanya. Dan dipastikan untuk data-data penumpang pelaku perjalanan 4 kabupaten 1 kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini akan terjamin keaslian datanya dan tidak bakal diretas oleh pihak manapun. Dea. Ya, bisa Anda gambarkan kondisi terkini puncak arus mudik Nataru di Pelabuhan Sungai Kayan 2 Tanjung Selor, rekan Ya, Georgie? ya, terima kasih Dea. Dari pantauan saya saat melihat papan informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara per tanggal 26 Desember tadi itu mencatat ada sekitar 734 orang yang tiba ke Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan keluar Kabupaten Bulungan itu ada 605 orang, yang dimana untuk data per tanggal 27 ini yang disampaikan Pak Darmawan akan kembali diupdate pada pukul 6 sore nanti dan juga eh, saat ini pihaknya pun masih berada di lokasi tempat pelabuhan Kayan 2 yang dimana untuk memantau dan juga melihat bagaimana kondisi terkini dan untuk penanganan lebih lanjut apabila ada yang belum memiliki kartu vaksin maupun belum vaksin dan juga
belum melakukan tes swab antigen itu bakal ditindaklanjut di lokasi tersebut. Dia. Ya, sejauh ini, Georgie, apakah sudah ada temuan pelaku perjalanan yang belum memegang dokumen tes rapid ataupun vaksinasi? Ya betul Dea, tadi saya juga sudah menemukan 2 pelaku perjalanan yang belum memiliki surat dokumen tes rapid maupun belum juga melaksanakan vaksinasi yang dosis 1 maupun dosis 2, sehingga hal ini menjadi tugas utama para dinas kesehatan tadi sudah melakukan observasi yang mengatakan bahwa para penumpang ini berasal dari Tarakan yang akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melalui jalur darat, yang dimana setelah dilakukan observasi, 2 penumpang ini dinyatakan negatif COVID-19 dari hasil tes antigen dan juga dilakukan pemberian vaksinasi pertama, dosis pertama yaitu Sinovac. Mungkin itu dia yang bisa dapat saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bulungan, Robi Zulfikar selengkapnya. Oke, untuk pelayanan di Kayan 2 beberapa hari ini peningkatan agak menurun mungkin di tahun baru lah. Yang kedua, pelayanan untuk kesehatan yang tidak mempunyai vaksin minimal nanti kita antigen, ya, biarpun dari berangkat ataupun dari kedatangan. Minimal bisa menunjukkan kartu vaksinnya atau dengan download aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kami himbau untuk warga Kaltara yang masuk ke Bulungan, kami harap untuk memperlihatkan kartu vaksin. Mungkin itu dari kami Satgas Kabupaten Bulungan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.